Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna liqatlil Husain, sesungguhnya pembunuhan kepada Imam Al-Husain alaihissalam hararatun liqulubil mu'minin, dia akan selalu membara di dalam hati orang-orang mukmin, lan tabruda abada, dan dia tidak akan pernah bisa dipadam. Bagaimana Mahatma Gandhi, pejuang India yang ingin membebaskan diri dari cengkraman penjajahan Inggris, dia memakai jargon Imam Al-Husain. Dia berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdillahil Husain wa ala arwahillati halat bifina'ik. Alaikum minni salamullah abadan ma bakitu wa bakiyal lailu wan nahar. Wa la taj'alu akhiral ahdillati li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullah wa barakatuh. Ikhwani wa ahibbai rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada acara Renungan Hikmah. Pada acara Renungan Hikmah kali ini, kita ingin terlibat untuk mengembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kelahiran sosok manusia agung, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Husain alaihi salam, yang dilahirkan pada tanggal 3 Sya'ban tahun keempat Hijriah. Di bulan Sya'ban ini ada 3 tokoh manusia mulia yang dilahirkan. 3 Sya'ban dilahirkan Imam Husain, 4 Sya'ban dilahirkan Sayyidina Abu Fadl Abbas yang merupakan adik seayah dari Imam Husain. Dan tanggal 5 Sya'ban merupakan hari kelahiran As-Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, putra dari Imam Al-Husain alaihi salam. Yang ketika kita berbicara tentang sosok mulia Imam Al-Husain alaihi salam, kita tidak bisa memisahkan berbicara tentang Rasulullah, berbicara tentang Imam Ali alaihi salam, dan berbicara tentang Sayyidah Fatimah Zahra, karena struktur pembicaraan kita antara satu dengan yang lainnya yang berhubungan dengan Imam Husain, begitu juga Sayyidina Abu Fadl Abbas dan Imam Ali Zainal Abidin merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sehingga kita mendapatkan sebuah kesulitan untuk berbicara jika tidak mengenal struktur bangunan manusia agung ini, yang merupakan emanasi sempurna Rasulullah dan emanasi sempurna Rabbul Alamin. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, beruntunglah orang-orang yang mengenal figur-figur manusia suci, di mana Imam Al-Husain adalah putra kedua dari Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra, dan cucu Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan sejarah yang ditulis baik dari mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam maupun mazhab Ahlus Sunnah, Nabi menangis tatkala Imam Al-Husain alaihi salam lahir dan mengabarkan tentang kesyahidan serta memilih nama Al-Husain bagi bayi mungil tersebut. Di dalam riwayat dikatakan, saya ingin membacakan riwayat. Rasulullah SAW bersabda,
Ammal Husain fa innahu minni. Al-Husain sesungguhnya ia adalah dariku. Wa huwa bunayya wa waladi wa khairul khalqi ba'da akhihi. Dia adalah putra dari anakku. Wa khairul khalqi ba'da akhihi, dan dia adalah sebaik-baiknya penciptaan atau makhluk setelah saudaranya Imam Al-Hasan. Wa huwa imamul muslimin wa maulal mu'minin, dan dia adalah imam kaum muslimin dan mukminin. Wa khalifatu rabbil alamin, dan dialah khalifah rabbul alamin. Wa giyasul mustaghisin, dan penolong bagi orang-orang yang meminta pertolongan. Wa kahful mustajirin wa hujjatullah ala khalqih ajma'in, dan dia adalah sebagai hujjah bagi seluruh makhluk semuanya. Wa huwa sayyidus syababi ahlil jannah, dan dia adalah penghulu pemuda surga. Wa babu najatil ummah, dan dia adalah pintu keselamatan bagi umat. Amruhu amri, perintah darinya adalah perintahku, kata Rasulullah. Wa ta'atuhu ta'ati, dan menaati Imam Al-Husain alaihi salam adalah sama dengan sebuah ketaatan kepadaku. Man tabi'ahu fa innahu minni wa man asahu falaysa minni. Barang siapa yang mengikutinya, maka dia termasuk dari golonganku, dan barang siapa yang membencinya, dia bukan termasuk dari umatku. Dia tidak akan aku akui sebagai umatku. Sebagaimana diceritakan di dalam sejarah bahwa ketika Imam Al-Husain alaihi salam dilahirkan, waktu beliau bayi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada 12 malaikat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan malaikat tersebut yang berwujud, ada yang berwujud singa dan yang lain-lainnya, ada yang berwujud seperti manusia, menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, kemudian mengabarkan bahwa putramu ini, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, nanti akan terbantai oleh gerombolan durjana di padang Karbala. Yang membunuh putramu ini adalah orang yang mengklaim dirinya sebagai umatmu, wahai Muhammad. Inilah kabar duka yang kami kabarkan terhadapmu. Setelah demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali menciumi leher Imam Al-Husain alaihi salam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam adalah babu najati ummah, pintu keselamatan bagi umat. Sayyidash syababi ahlil jannah, dia adalah penghulu dari pemuda surga, dan hujjatullah ala khalqihi ajma'in, sebagai hujjah bagi makhluk segenap alam. Oleh karenanya, berbicara tentang Imam Al-Husain alaihi salam, sekalipun kita dalam membicarakannya atas kelahiran Imam Al-Husain alaihi salam, kita tidak bisa memisahkan yang biasanya hari kelahiran ditandai dengan tabrik, ditandai dengan suatu kegembiraan, suatu keceriaan. Namun ketika berbicara tentang Imam Al-Husain alaihi salam, maka kita tidak bisa memisahkan antara keceriaan kita atas lahirnya manusia mulia sebagai emanasi sempurna Rasulullah, sempurna Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah mengatakan amri amruhu amri,
perintahnya adalah perintahku, wa ta'atuhu ta'ati, menaatinya adalah mentaatiku, wa fa innahu babu najatil ummah, dan sesungguhnya dia adalah pintu dari keselamatan umat. Maka kita tidak bisa memisahkan ketika kita berbicara tentang Imam Husain, sebagaimana yang telah dilakukan, yang telah terjadi dalam diri Rasulullah. Beliau ketika kelahiran Imam Al-Husain, beliau menangis terseduh-seduh dikarenakan kabar duka dari langit bahwa cucu beliau Al-Husain alaihissalam nantinya akan terbantai di padang Karbala oleh gerombolan durjana yang mengaku dirinya sebagai umat kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali riwayat yang menceritakan tentang peristiwa Karbala, peristiwa mutilasi yang terjadi terhadap cucu agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, penghulu dari pemuda surga, yang waktu untuk membicarakan pada hari ini itu tidak cukup. Dan apa yang saya sampaikan pun ketika kita berbicara tentang keagungan Imam Al-Husain, itu pun tetap tidak mewakili dari keagungan sebenarnya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Imam Al-Husain. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, Imam Al-Husain, kalau kita betul-betul membaca biografinya, membaca sejarah, membaca riwayat-riwayat tentang kelahiran Imam Al-Husain alaihissalam, Rasulullah SAW berkata terhadap Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, "Ya Ali, akan engkau beri nama siapa anakmu ini, putramu ini?" Imam Ali bin Abi Thalib berkata terhadap Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tidak mungkin aku mendahului Anda." Dan Rasulullah pun berkata, "Wahai Ali, aku pun tidak mungkin mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan setelah itu turunlah Jibril mengabarkan terhadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, berilah nama putramu ini seperti putra Harun." Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Siapa nama dari putra Harun?" Jibril mengatakan Syubairah. Rasulullah SAW berkata, "Sedangkan lisanku adalah lisan Arab." Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Berilah dia nama Al-Husain." Al-Husain adalah salah satu dari nama Ismul A'zam, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berbuat kebaikan. Begitu juga Hasan adalah yang maha berbuat kebaikan. Sampai Imam Ali dan Rasulullah SAW tidak mau mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi nama terhadap Al-Husain. Dan Al-Husain alaihissalam diberi nama adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya sama dengan putra Harun, yaitu Syubairah. Tetapi dalam lisan Arab Husain, bahasa Arab adalah Husain. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, Al-Husain merupakan sosok manusia paripurna setelah Rasulullah, setelah Amirul Mukminin, setelah Imam Hasan bin Abi Thalib alaihi musallatu wassalam. Dan Al-Husain adalah merupakan sosok uswah bagi segenap makhluk. Al-Husain sebagai hujjah berarti dia bukan milik golongan tertentu, tetapi kehadiran Al-Husain alaihi salatu wassalam di permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan uswah yang segenap orang yang mengklaim dirinya beragama atau orang yang mengklaim dirinya adalah hamba Tuhan, maka dia bukan hanya milik golongan tertentu, tetapi dia universal. Sosok ini adalah merupakan universal, lintas teritorial,
lintas agama, lintas madhab, apalagi madhab. Karena perjuangan Al-Husain alaihissalam, sebagaimana jargon Al-Husain dalam perjuangannya di Karbala, menghadapi 30.000 pasukan Ibnu Ziyad yang diperintahkan oleh Yazid bin Muawiyah dengan 72 pasukan, beliau hanya berkata terhadap orang-orang tersebut, aku datang di hadapan kalian li tolabil islah li dini jaddi Rasulillah. Aku datang ke hadapan kalian untuk mereformasi agama yang dirusak, agama kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirusak oleh segolongan orang-orang durjana yang menamakan dirinya sebagai seorang Muslim, menamakan dirinya sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna liqatlil Husain, sesungguhnya pembunuhan kepada Imam Al-Husain alaihissalam hararatun liqulubil mu'minin, dia akan selalu membara di dalam hati orang-orang mukmin, lan tabruda abada, dan dia tidak akan pernah bisa dipadamkan. Bagaimana Mahatma Gandhi, pejuang India yang ingin membebaskan diri dari cengkraman penjajahan Inggris, dia memakai jargon Imam Al-Husain. Dia berkata, dari Husain kami belajar bagaimana menerima musibah, penderitaan, penjajahan. Dan dari Husain kami belajar bagaimana di tengah musibah, di tengah tekanan, di tengah diskriminasi yang dilakukan oleh para Zionis, kami bangkit untuk berjuang, menegakkan keadilan, mengusir penjajah negara kami. Begitu juga jargon yang dikatakan oleh proklamator kita Soekarno, bagaimana beliau mengatakan Al-Husain merupakan sebuah inspirasi besar untuk keluar dari penjajahan, dari penjajah Belanda. Begitu juga bagaimana Imam Khomeini rahimahullahu ta'ala ketika revolusi Islam di Iran, beliau mengatakan kepada khalayak, maladaina maja'a min indina, tidak datang di hadapan kami, di tengah kami dari perjuangan keberhasilan perjuangan revolusi Islam di Iran. Beliau mengatakan illa ja'a min Asyura, terkecuali kami mengambil pelajaran dari perjuangan Al-Husain di Asyura, di padang Karbala, di 10 Muharram tahun 61 Hijriah di padang Karbala. Dan ini adalah merupakan sebuah jargon yang bukan hanya milik golongan tertentu, tetapi ketika berbicara tentang Imam Husain alaihi salatu wassalam adalah berbicara tentang sosok Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang misinya merupakan misi rahmatan lil alamin, segenap alam semesta, rahmat bagi sekalian alam. Imam Husain datang berjuang, berjihad melawan gerombolan orang-orang yang menamakan dirinya sebagai umat Rasulullah, tetapi mereka adalah para durjana yang melenceng dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asli. Imam Husain ingin melakukan perbaikan, dan perbaikan itu harganya sangat mahal. Perbaikan itu adalah mengorbankan jiwa Al-Husain alaihi salatu wassalam, tercincang, terbunuh oleh kaum durjana di padang Karbala pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah. Ya Allah, kami bersaksi pada hari ini. Ya Allah, saksikanlah kami ingin menggapai syafaat Al-Husain, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami ingin bagaimana, berikanlah jalan kepada kami bagaimana untuk mencapai dan memahami perjuangan Rasulullah dan Ahlul Bait beliau, yang puncaknya adalah perjuangan Al-Husain. Jika korban Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Ismail diganti Allah Subhanahu wa taala dengan kibas, maka pengorbanan Ahlul Bait Rasulullah, keluarga suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap Imam Husain terbantai di Karbala.
Jika Nabi Yusuf diselamatkan dari sumur, yang dibuang saudaranya di sumur diselamatkan. Tetapi Al-Husain alaihi salatu wassalam kehausan di padang Karbala. Jika Yakub alaihi salam dipertemukan dengan Yusuf, disembuhkan dari butanya setelah mencium baju Yusuf alaihi salatu wassalam. Tetapi Imam Al-Husain alaihi salam adalah merupakan orang yang terasing di padang Karbala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil teladan dari seluruh kehidupan Rasulullah dan Ahlul Bait, Imam Al-Husain dan figur-figur Ahlul Bait yang lainnya. Begitu juga Sayyidina Abu Fadl Abbas dan Imam Ali Zainal Abidin. Semoga Allah memberkahi kita semua dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran, jalan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.